rekan-rekan terkasih di dalam Kristus Yesus, selamat datang kembali di program kami Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Saya Eri Aryani akan menjadi host pada segmen pertama, dan program ini terdiri dari 3 segmen. Segmen pertama, cerita kita. Segmen kedua, topik kita. Dan segmen ketiga, apa kata firman Tuhan buat kita. Dan untuk saat ini sudah bersama dengan kita via Zoom, Ibu Pendeta Vivi Winokan dari Gereja Toraja, Mamasa Pasangkayu, Sulawesi Barat. Shalom Ibu Pendeta Vivi, apa kabar Ibu? Iya, kabar baik, shalom, puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan luar biasa. Bagaimana di sana, COVID aman? Saya sekeluarga dalam keadaan sehat. Puji nama Tuhan. Kita doakan supaya jauh daripada segala sakit penyakit, Ibu ya. Kita akan mendengar tentang pelayanan dan bagaimana pergumulan yang dihadapi dalam pelayanan Ibu Pendeta Vivi sampai saat ini. Boleh Ibu ceritakan bagaimana awalnya Tuhan memanggil Ibu untuk melayaninya? Ya, terima kasih untuk kesempatan ini. Awal perjalanan dalam pelayanan Tuhan, ketika Tuhan memanggil untuk melibatkan diri dalam pelayanan adalah saat dari tahun 1999. Pada saat itu saya bergabung dengan Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia dan akhirnya di sana pertama untuk menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi saya. Di situ ada cara Tuhan memanggil saya secara pribadi untuk boleh bergabung dalam pelayanan sehingga saya mendaftarkan diri ke sekolah tinggi teologi. Puji nama Tuhan ya Ibu, luar biasa Ibu Pendeta Vivi. Kalau boleh tahu Ibu Pendeta, kira-kira apa yang pernah menjadi pergumulan yang berat di dalam pelayanan Ibu? Ya, makasih. Mengenai pergumulan dalam pelayanan tentu sangat bervariasi karena kami juga berada dalam pelayanan ini per periodik, artinya berpindah-pindah. Per 5 tahun kami pindah lagi dan 5 tahun. Termasuk sekarang kami pun baru pindah lagi di jemaat yang baru, masih dalam satu sinode. Namun yang saat ini yang kendala yang kami hadapi adalah karena ini gereja kami baru datang, namun kondisi gedung gereja yang saat ini yang kami gumuli adalah ya ada banyak, tetapi salah satunya adalah mengenai tempat duduk. Tempat duduk ini sudah dipakai kurang lebih 30 tahun dan kondisinya sekarang memang sudah memprihatinkan. Itu. Dan kedua, lingkungan gereja, karena lingkungan gereja berada di lokasi perkebunan sawit yang memang dari jaringan saja kami harus ke kota untuk bisa mendapatkan jaringan seperti ini. Sekarang saya berada di pusat kota Pasangkayu. Sementara tempat pelayanan itu berjarak kurang lebih 25 kilo dari pusat kota ke tempat di tempat gereja, alamat gereja gitu. Puji nama Tuhan ya Bu, Tuhan pasti sediakan segala keperluan pelayanan untuk Ibu Pendeta Vivi. Nah, yang saya mau tanyakan Bu, ada tidak Ibu punya pengalaman pelayanan dalam penggembalaan yang begitu mengesankan bersama dengan Tuhan? Ya, memang makasih. Dalam melayani Tuhan tentu dalam pergumulan ada banyak hal pastinya. Tetapi ya bersyukur bersama dengan Tuhan memang suka duka pasti ada yang membuat kami sebagai hamba Tuhan untuk tetap bertahan, tetap setia dalam melayani Tuhan. Sehingga walaupun memang hampir semuanya akhirnya menjadi kesan, yang mana kadang-kadang kita tidak mengerti di awalnya. Nanti ada akhirnya juga Tuhan memberikan kesempatan untuk kita paham bahwa setiap jalan Tuhan, setiap karya Tuhan pasti ada tujuan dan maksudnya. Seperti itu. Amin. Luar biasa ya Bu. Jadi Tuhan pasti punya rencana yang indah di dalam setiap pergumulan ya Ibu ya. Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan untuk pelayanan Ibu Vivi. Iya, amin. Nama Tuhan.
Nah, Bu, sebagian besar hamba Tuhan yang berstatuskan gembala pada umumnya hidup dari hasil pelayanan. Nah, di Benar. masa pandemi COVID ini, Ibu merasa agak sulit nggak, Bu, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan pelayanan pada saat ini? Nah, bagaimana Ibu mensiasati kebutuhan saat yang mendesak sekarang ini, Ya. pada masa pandemi ini, apa siasat Ibu dan, strategi Ibu supaya semua kebutuhan pelayanan dan kebutuhan rumah tangga ini bisa dipenuhi? Silakan, Bu. Ya, makasih. Untuk mensiasati dalam hal kebutuhan untuk masa pandemi ini adalah yang biasanya ada masa untuk belanja bulanan, akhirnya kita merubah sistemnya. Yang biasanya di awal bulan itu kita belanja, oh ini untuk perkiraan yang biasanya ya sebelum pandemi, oh ini perkiraan untuk kebutuhan sebulan, jadi kita belanja dari awal. Tapi itu berubah sekarang. Sekarang nanti pada saat kita sangat-sangat butuh, baru belanja lagi. Tidak menumpuk, tidak menyimpan lagi. Jadi nanti pada saat butuh baru belanja. Kedua, menggunakan lahan yang ada di sekitar. Kalau bisa tanam cabai, kita tanam cabai supaya akhirnya sayuran apapun itu bentuknya, akhirnya hal-hal itu yang akan mendukung kita untuk bisa dipakai dalam kebutuhan rumah tangga. Saya kira seperti itu Amin. contohnya. Amin. Puji nama Tuhan, Ibu ya. Pasti Ya. Tuhan memberikan hikmat untuk mengatur segala sesuatunya. Nah, Ibu Pendeta, saya mau tanya lagi, kira-kira apa yang menjadi harapan ke depan dalam pelayanan Ibu? Ya, makasih Bu. Harapan saya ke depan adalah kami gereja-gereja yang ada di pedalaman bisa bekerja sama dengan gereja-gereja yang ada di perkotaan, di mana memang dari segi fasilitas kami masih sangat-sangat minim, masih sangat terbatas, sehingga tentu kami mengharapkan, kami pun berusaha semampunya selaku hamba Tuhan, tetapi harapan kami jika ada teman-teman yang benar-benar mereka sudah hidup dalam berkelimpahan, supaya bisa membantu kami yang ada di pedalaman, karena memang dari segi fasilitas kami masih sangat-sangat lemah, sangat terbatas. Seperti itu. Puji nama Tuhan. Terima kasih ya Ibu Pendeta Vivi yang sudah menyediakan waktunya untuk berbagi cerita mengenai pelayanan Ibu. Kiranya Tuhan Yesus semakin memberkati dan menyertai pelayanan Ibu Pendeta Vivi. Tuhan Yesus memberkati. Rekan-rekan terkasih, puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan banyak kesaksian daripada Ibu Pendeta Vivi. Bagi rekan-rekan sekiranya rindu untuk membantu pelayanan beliau, rekan-rekan bisa mengirimkan persembahan kasih saudara ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Setiap pemberian yang Bapak Ibu berikan sangat berarti bagi pelayanan daripada hamba-hamba Tuhan. Dan uluran tangan daripada saudara semua sangat memberikan pengharapan untuk terus melayani Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata bahwa setiap orang yang memberi dengan sukacita akan dilimpahi dengan berkat yang berkelimpahan. Dan saat ini kita akhiri segmen pertama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom rekan-rekan terkasih dalam Kristus Yesus, kembali lagi bersama saya Lydia Esther dalam program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Puji Tuhan, dalam segmen kedua ini, segmen topik kita akan berbincang-bincang dengan anak muda yang melayani Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan, bersama dengan narasumber yang diberkati Tuhan tentunya, narasumber yang luar biasa. Dan dalam perbincangan-bincangan kita kali ini, kita akan berbincang-bincang tentunya seputar anak muda. Puji Tuhan, saya akan memperkenalkan anak muda yang dipakai oleh Tuhan. Namanya Felicia. Halo, shalom Felicia.
Puji Tuhan. Apa kabarnya Felicia? Puji Tuhan baik-baik aja Bu Lydia. Puji Tuhan, luar biasa dan ditemani dengan oleh Dina. Halo. Halo Shalom Ibu, Dina. Shalom. Puji Tuhan, senyumnya yang manis. Haleluya. Apa kabarnya Dina? Baik, puji Tuhan Bu Lydia. Amin. Puji Tuhan. Untuk awalnya ini kita mau dong lebih dalam lagi ya, supaya kita lebih kenal lagi. Karena ada pepatah mengatakan bahwa dikenal maka disayang. Jadi kita mau nih kenal lebih dalam lagi untuk Felicia dan Dina. Boleh nih diceritakan secara singkat, memperkenalkan namanya, dan mungkin kesibukannya, kesehariannya. Boleh nih diceritakan. Mulai dari Felicia. Silakan Felicia. Halo, nama saya Felicia. Kesibukan saya saat ini sih lagi jadi sales properti di agent properti Linktown. Dan keseharian biasanya sih ya jadi sales. Lalu kesibukan lainnya ada sambil kuliah sih. Wow, semangat ya. Masih muda tapi aktivitasnya sudah lumayan sibuk ini. Haleluya. Silakan Dina memperkenalkan dirinya. Halo, nama saya Dina Mambor. Kesibukan saya sekarang, saya mahasiswa. Terus ya ada kerjaan juga, finance, penagihan di salah satu perusahaan kecantikan. Ya, itu sekian. Oh, keren nih. Boleh nih mendaftar. Aduh. Puji Tuhan. Haleluya, kita sudah berkenalan dengan Felicia dan Dina. Dan pada saat ini juga kita ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa. Tentunya hamba Tuhan yang simpel, yang dipakai oleh Tuhan, yaitu Pendeta Samuel Lambok Nainggolan STH. Shalom Pak Samuel. Shalom Bu Lydia. Puji Tuhan, Pak Pendeta ini dari gereja GBI kampus ya Pak ya? Iya, kampus itu artinya kampung sawah. Oh, Ya. keren sekali ya. Ya. GBI kampung sawah ya? Iya, kita singkat dengan kampus. Kampus, luar biasa, kreatif sekali. Puji Tuhan. Rekan-rekan terkasih dalam Kristus Yesus, pada saat ini, topik kita kali ini kita akan membahas tentang hidup berkelimpahan. Wow, apa itu hidup berkelimpahan? Apakah kita pernah merasa bahwa hidup ini sepertinya kok biasa-biasa aja ya? Tapi ada jaminan dari firman Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan hidup berkelimpahan. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 10 mengatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi firman Tuhan berjanji untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, hidup yang berkelimpahan yang bagaimana yang Tuhan janjikan kepada orang-orang percaya? Nah, kita akan mengikuti perbincangan yang luar biasa kali ini. Kita akan lebih tahu lebih dalam lagi bagaimana hidup berkelimpahan, bagaimana janji Tuhan hidup berkelimpahan dalam kehidupan orang percaya. Puji Tuhan, nanti saya akan memberikan kesempatan kepada Felicia dan Dina untuk bertanya-tanya kepada Pastor Samuel. Boleh disapa Kak Samuel biar lebih akrab ya Kak ya. Iya, puji Tuhan. Nanti Felicia dan Dina akan bertanya kepada Pastor Samuel. Silakan. Baik, shalom. Selamat malam untuk kita semuanya. Hari ini kita bersyukur kalau kita bisa bertemu lewat sharing kita dengan topik hidup berkelimpahan. Kita percaya bahwa apa yang dijanjikan Tuhan tidak akan pernah meleset. Kenapa? Tuhan selalu menepati janjinya. Bahkan Tuhan adalah Tuhan yang setia. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 tadi sudah jelas, ya, itu dari sebenarnya itu ayat sentral saya harus sampaikan. Saya baca sekali lagi karena Ibu Lydia sudah baca seperti ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
Memang dalam hidup ini bukan berarti kalau hidup berkelimpahan tidak ada masalah, tidak ada proses, ada tantangan yang harus kita hadapi. Tetapi dalam endingnya adalah bahwa hidup berkelimpahan pasti itu akan menjadi milik kita karena itu jaminan dari Tuhan. Sedangkan iblis pekerjaannya apa? Hanya untuk mencuri, membinasakan. Maka saudara-saudara, sangat memang kita heran dalam kenyataan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya sering berkata, mana janji Tuhan? Katanya saya hidup berkelimpahan, tapi hidup saya seperti ini. Saya berkata begini, apa yang dikatakan Tuhan dan kita imani, itu pasti jadi atas hidup kita. Hidup berkelimpahan sebenarnya itu harus menjadi milik dari setiap orang yang percaya. Tetapi pada kenyataannya, anak-anak Tuhan yang menyatakan Tuhan orang percaya, justru jauh dari kehidupan itu, dari kelimpahan itu. Bicara tentang kehidupan hidup berkelimpahan, bukan hanya bicara uang. Perhatikan, bukan bicara uang. Dijanjikan Tuhan bukanlah uang. Tetapi hidup kita ini, hidup yang berkelimpahan yang dimaksudkan adalah bagaimana kita menjadi orang yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, memiliki kasih yang begitu luar biasa. Itu yang sebenarnya yang Tuhan tekankan. Soal bicara kekayaan dan uang itu akan mengikutinya sendiri. Kita perhatikan, saudara-saudara, sebelum manusia diciptakan, Allah sudah menciptakan terlebih dahulu. Hari pertama terang, kedua cakrawala, ketiga tumbuh-tumbuhan, keempat benda-benda penerang, kelima semua binatang makhluk, bahkan juga yang merayap di laut dan di darat, itu diciptakan Tuhan. Sedangkan manusia itu diciptakan pada hari ke-6. Dan sangat jelas, sebelum Tuhan menciptakan manusia, Allah sudah menyediakan segala kebutuhan yang diperlukan oleh manusia. Jadi apa yang kita takutkan dalam hidup ini? Sekarang adalah bagaimana kita meyakini, mempercayai janji-janji yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Jelas memang dalam Kejadian 3, iblis merusak semua. Iblis mau merusak semua rancangan Tuhan. Di saat itu, dalam Kejadian 3, bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Dan saat itu juga hubungan manusia dengan Allah terputus. Tetapi saudara-saudaraku, kita sangat percaya bahwa Tuhan tidak mau umat ciptaannya itu binasa. Maka dikatakan apa dalam Yohanes 3:16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa? Yesus Kristus. Maka dalam Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang 10 sangat jelas ini janji Yesus. Memang pencuri datang untuk membunuh ya dan membinasakan, tetapi aku datang akan memberikan hidup, dan bukan hanya sekedar hidup. Ada banyak orang percaya dia hanya hidup dalam dunia ini hanya untuk hidup, tapi tidak berkelimpahan. Maka saudara-saudara, saya meyakini sekali ketika kita ada di dunia ini, maka kita akan menjadi orang ya, ataupun Tuhan sudah memberikan hidup yang berkelimpahan. Jadi bukan hanya bicara uang, tapi bicara tentang damai sejahtera. Jadi aku punya pertanyaan, Pastor. Untuk semua orang percaya ingin mendapatkan janji Tuhan buat untuk hidup dan berkelimpahan dalam Tuhan Yesus ya. Ya. Tapi kita tahu bahwa hampir semua rasul mengalami penderitaan dan wafat sebagai martir. Menurut Pastor gimana nih tanggapannya? Jadi kalau itu kan memang sudah Tuhan tentukan. Kalau para rasul dulu kan memang mereka berjuang dan melayani dan memberitakan Injil. Dan mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dan memang mereka harus alami itu. Tetapi hidup berkelimpahan kan tidak hanya sampai di dunia. Janji Yesus kan mempunyai hidup dan hidup berkelimpahan. Jadi bicara tentang hidup berkelimpahan bukan berarti tidak ada penderitaan, ya, bukan berarti tidak ada persoalan, itu ada. Tetapi hidup berkelimpahan artinya apa ini? Saya selalu membahasakan begini, legowo, artinya bersyukur. Jadi apapun yang terjadi, terima kasih. Itulah sebenarnya ciri orang yang hidup berkelimpahan. Beda dengan orang lain, ketika mereka menghadapi persoalan, banyak uang, semua banyak, tetapi tidak pernah bersyukur. Itu bedanya, Felicia. Itu harus dialami. Ya. Baik, Pastor, terima kasih atas tanggapannya. Yes. Oke, ya mantap. Jadi memang silakan nanti dipotong ya. Jadi artinya begini, memang
dalam hidup ini, hidup berkelimpahan, kan orang cenderung melihat begini, wah dia kaya, dia pasti hidupnya berkelimpahan. Kita jangan melihat dari luarnya. Saya ada banyak pengalaman yang selani, ya uangnya banyak, hartanya banyak. Tapi dia tidak pernah memiliki hidup berkelimpahan, tidak ada damai, tidak ada sukacita, bahkan menjadi orang yang pelit dan kikir. Harusnya orang yang berkelimpahan, hidup berkelimpahan adalah orang yang murah hati, penuh dengan kebaikan. Itu yang harus kita miliki bersama-sama. Amin, saudara-saudara. Ya, jadi memang kita harus bekerja keras. Kita juga harus memang menguasai ya segala persoalan yang ada. Itu ciri-ciri daripada orang yang hidup berkelimpahan. Tidak mudah stres, tidak mudah putus asa, selalu bersyukur. Ya, oke. Jadi kalau ada pertanyaan langsung potong saja. Ya, Pastor boleh nanya lagi? silakan. Kalau semua orang kan pasti mau hidup berkelimpahan di dunia dan akhirat ya. Apakah janji berkelimpahan ini hanya ditunjukkan untuk kehidupan kekal aja? Tidak, untuk sekarang. Jadi artinya begini, kehidupan kelimpahan itu bukan untuk hanya untuk kekekalan, tapi sekarang. Kan dia memberikan, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaan Tuhan itu ada juga di situ sekarang ini. Persoalannya, kok kenapa dia tidak mengalami hidup berkelimpahan? Kan begitu. Berarti lihat firman Tuhan ini, pencuri datang untuk membunuh dan binasakan. Sekarang dia fokus enggak untuk apa yang dijanjikan Tuhan? Ada banyak kan hanya orang percaya Tuhan, tapi ketika menghadapi persoalan dia mulai menyalahkan Tuhan. Bukan itu. Jadi untuk sekarang pun kita mengalami hidup berkelimpahan. Itu janji Tuhan. Dan harus kita aminkan. Amin, Pastor. Terima kasih atas tanggapannya ya. Ya, Felicia. Ya, benar. Jadi artinya bahwa ketika kita bekerja keras, maka apa yang dijanjikan Tuhan itu akan menjadi milik kita. Jadi janganlah kita menyalahkan Tuhan ketika kita tidak memiliki berkelimpahan. Kenapa? Karena malas. Jangan. Harus kerja keras. Apa yang ada pada kita. Amsal berkata apa? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Bukan persoalan pekerjaan apa atau sebagai apa. Bukan begitu. Tetapi Pastor, janji Tuhan adalah, oh silakan, Dina. kan barusan Pastor bilang kita harus bekerja keras untuk bisa berhidup berkelimpahan. Ya. Ya. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang mungkin mempunyai keterbatasan fisik yang nggak bisa jadinya harus bekerja keras? Apakah kelimpahan itu hanya dijanjikan untuk kita yang punya fisik utuh, atau berkelimpahan itu janji Tuhan untuk semua umat? Atau mungkin usaha yang dimaksud mungkin bukan bekerja keras dalam bentuk kita bekerja, tapi juga bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ya, makasih Dina, pertanyaan yang bagus. Tuhan menciptakan semua manusia pada awalnya. Berarti Tuhan bertanggung jawab atas manusia. Terlepas dari bagaimana keadaan mereka, mulai dari fisik mereka. Dan kita melihat mereka yang percaya kepada Tuhan ya kita harus kepada itu, kita pegang itu. Kita melihat bedanya apa. Sekalipun memang hidup kelimpahan tidak seperti yang kita miliki atau orang lain miliki, kekayaan finansial yang ada. Tapi kita melihat hidup kelimpahan yang mereka menjadi berkat, mereka bersaksi, mereka bernyanyi, talenta yang mereka miliki, mereka persembahkan. Itu saya pikir berkelimpahan. Coba kalau mereka di luar Tuhan. Kan begitu ya. Mungkin tidak ada lagi ucapan syukur, menyesali diri, menyalahkan orang tua mereka. Kenapa mama saya ciptakan saya? Kenapa bapak saya? Tapi orang yang hidup berkelimpahan dari segi fisik tadi itu, kita lihat mereka justru menjadi berkat. Jadi mereka sudah memberikan hidup mereka kepada semua orang dan menjadi saksi. Dan orang lain pun terberkati. Itu saya pikir juga hidup berkelimpahan. Jadi tidak hanya dibatasi dengan uang dan yang lainnya. Buktinya kan mereka masih hidup, mereka juga bisa makan dan berkecukupan. Itulah orang yang hidup berkelimpahan. Sorry, Itu Pastor, Dina. agak aku potong ya. Tadi kan Ya, Kak silakan. Dina ada nanya soal itu kalau misalkan punya keterbatasan fisik ya Kak, Oke. Pastor ya.
Ya, Nah, ya. bagaimana dengan kalau misalkan orang percaya yang punya keterbatasan sulit ekonomi, maaf ya, Pastor. Iya. Nah, itu kira-kira janji kehidupan kekal seperti apa yang akan diterima oleh orang percaya yang aku mention sebelumnya, ada kesulitan ekonomi gitu. Dia terbatas gitu ya. Iya, Gitu kesulitan ya. Fisiknya ekonomi. terbatas maksudnya atau hanya kesulitan ekonomi? Dua-duanya Kesulitan atau ekonomi satu? aja. Oke. Dunia tidak pernah menjanjikan yang namanya memang kelimpahan. Kan begitu ya. Karena dunia ini akan berakhir. Tetapi sekalipun anak Tuhan kesulitan ekonomi, tapi mereka bertahan. Saya selalu berkata begini, mujizat yang terbesar sebenarnya bukan karena orang sembuh, ya lumpuh berjalan, bukan. Tapi ketika dia bertahan menghadapi persoalan dan ekonomi yang sulit. Dan buktinya sekalipun sulit, masih tetap hidup kan? Masih tetap ada. Tidak ada berita bunuh diri, tidak ada berita meninggalkan Tuhan. Itulah yang sebenarnya yang dimiliki mereka. Walau memang hidup ini tidak sama dimiliki oleh orang, tidak. Tetapi janji Tuhan hidup berkelimpahan itu pasti dimiliki setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi surga tidak mengatakan kalau engkau ekonomimu sukses, maka kau akan masuk surga, bukan begitu. Ya kalaupun sekarang ini mungkin kita beruntung, ya yang lain beruntung, tapi ini bukan bicara untung. Tapi ini bicara kedaulatan Tuhan. Jadi Tuhan sudah menentukan, mengizinkan kapasitas kepada seseorang untuk menjalani hidup dan menikmati perjanjian yang Allah katakan. Itu Felicia. Terima kasih, Pastor. Oh iya, aku ada mau nanya lagi nih. Silakan. Kalau misalkan, tadi kan aku mention kalau ada kesulitan ekonomi untuk orang percaya ya. Ya. Gimana kalau mereka sampai give up gitu? Sama udah kayak terkesan hidupnya hopeless gara-gara udahlah nggak mau percaya lagi aja gitu. Putus asa karena ya, ini. Bagaimana tanggapan Pastor? Jadi begini, memang percaya kepada Yesus Kristus itu kan memang kita punya iman masing-masing, ya kan? Maka inilah tugas kita yang terus mengingatkan mereka, menyampaikan apalagi dalam komunitas seperti ini sangat bagus untuk mereka dengar. Inilah tugas kita menyampaikan kepada mereka bahwa sesungguhnya janji Tuhan itu bukan hanya kepada orang lain, tapi kepada orang yang mungkin saat ini sulit ekonomi. Itu tugas kita. Tetapi walaupun sudah kita sampaikan, tapi tetap mengambil satu keputusan, itu hak dia, itu nggak boleh kita ganggu. Karena Tuhan sudah memberikan free will, artinya kebebasan kepada manusia. Dia mau apa kan itu hak dia. Seperti itu. Tetapi selama kita masih bisa memberitahukan kepada mereka dan mereka terselamatkan, saya yakin mereka juga akan diselamatkan. Jadi ingat, hak kebebasan mereka juga tidak bisa kita ganggu. Oke, Felicia? Oke, cukup jelas, Pastor. Terima kasih. Nah, Pastor, mohon maaf. Silakan Dina. Oh, makin mantap ini. Kan Silakan. tadi Pastor bilang hidup berkelimpahan ini janji Kristus kepada kita umat yang percaya pada Kristus Yesus ya. Iya. Bagaimana dengan teman-teman kita yang mungkin dulu pernah percaya sama Kristus, gila-gilaan berapi-api dalam Kristus, tapi sekarang memilih untuk tidak percaya lagi, tidak beriman lagi kepada Kristus. Apakah mereka, karena kan Yohanes 10 ayat 10 tadi Pastor bilang itu adalah janji berkelimpahan buat kita dari Kristus. Yeah. Nah, bagaimana dengan manusia yang lain yang sudah tidak percaya lagi sama Kristus, atau mereka yang memang lahir hingga sekarang tidak punya kepercayaan kepada Kristus? Apakah mereka tidak bisa memiliki janji Kristus itu, atau mereka harus memenuhi syarat tertentu, misalnya harus percaya dulu sama Kristus, baru Kristus bisa memberkati dengan berkelimpahan? Jadi begini, Din. Ada janji Tuhan satu secara umum. Ada juga secara khusus. Kalau secara umum, siapapun manusia di dunia ini, mereka juga akan mengalami yang namanya panas dan hujan. Ya kalau mereka bekerja keras, ya mereka akan hidup dari apa yang dikerjakan. Itu janji Tuhan secara umum ya. Jadi siapapun di bawah kolong langit ini, di dunia ini, semua akan menerima janji secara umum. Artinya apa? Mereka bekerja. Tetapi ada janji Tuhan secara khusus. Artinya apa? Hidup ini tidak hanya sampai di dunia ini, ada namanya hidup dalam kekekalan. Ya kita seperti yang sudah percaya, kan Yesus berkata,
Dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepada ya Yesus, berarti kita akan menikmati hidup. Jadi artinya apa? Itu janji khusus yang akan kita miliki. Mengenai mereka, kan dalam konteks ini nggak boleh menghakimi. Iya. Ya kan? Jadi sangat jelas, Dina, biarlah kedaulatan Tuhan atas mereka. Dan saya percaya begini, Tuhan masih terus memberi kesempatan kepada mereka. Dalam Alkitab ada juga orang yang sudah memang meninggalkan ayahnya kan? Dia tinggalkan ayahnya, dia menjadi seorang perantau. Tapi pada waktunya dia balik. Dan saya banyak melayani orang seperti ini, Din. Dia karena memang kecewa, ya kan? Kok begini? Kata pendeta, kata Dina, kata Felicia, kata Ibu Lydia, kalau kita percaya Yesus hidup berkelimpahan, kok seperti ini? Makanya orang yang seperti ini, saya percaya bahwa pada saat titik tertentu, dia akan balik itu. Tetapi kalaupun dia tidak balik, berarti itu kedaulatan Tuhan. Kita doakanlah supaya mereka balik. Ya. Baik, Pastor. Terima Itu kasih, dia. Pastor. Ya. Oke. Sangat luar biasa. Jadi hidup berkelimpahan itu memang harus kita miliki. Lalu yang ketiga adalah hidup berkelimpahan itu harusnya tujuannya hanya memuliakan Tuhan. Suatu saat Felicia diberkati Tuhan, Dina diberkati Tuhan, tapi tujuannya harus memuliakan Tuhan. Tapi kan cenderung ada banyak orang yang muncul kesombongan, ya kan? Tidak tahu dari mana dia datang, bagaimana Tuhan memberkati. Kan banyak hal yang kita hadapi dalam pengalaman, dalam pelayanan. Ya awalnya dia berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan berkati dari kelimpahan. Sebenarnya begini, manusia tidak bisa menjaga hatinya saja sih. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi ini bicara hati. Kalau kita bisa mempertahankan apa yang dijanjikan Tuhan, saya percaya. Apa kata firman Tuhan? Kita tidak akan turun tapi menjadi naik. Kita tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala. Maksud saya adalah kita fokus ke situ. Jadi jangan fokus dengan persoalan yang ada. Saya yakin Felicia, Dina, Ibu Lydia, dan Pak David dan yang lainnya pasti mengalami proses. Tapi ketika kita tidak fokus dengan itu, kita akan mencapai apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Amin. Oke. Ya. Jadi seperti itu yang sampaikan, hidup berkelimpahan itu yang paling jelas adalah dalam firman Tuhan bahwa sebenarnya kita ini kerajaan Allah itu bukan bicara soal makan dan minum, tapi adalah bicara apa? Bicara damai sejahtera dan sukacita. Itulah yang sebenarnya yang Tuhan janjikan. Jadi kita menjadi berkat, orang lain lihat, Felicia luar biasa ya. Tetap sukacita, tetap damai sejahtera. Udina juga. Seperti begitu harusnya kita punya model seperti itu. Jadi orang pun menikmati hidup berkelimpahan yang kita miliki. Jadi jangan sampai kehadiran kita juga mengganggu orang lain. Tetapi harus membuat damai dan tenang bagi orang lain. Amin. Oke. Ya, Bu Lydia. Jadi artinya bahwa ini yang bisa saya sampaikan dalam sharing kita, dan saya percaya Felicia dan semua komunitas ini akan menjadi berkat dan nikmati, miliki hidup kelimpahan. Jadi jangan begini, jangan abu-abu. Kenapa orang tidak menikmati, tidak memiliki hidup kelimpahan? Karena abu-abu. Sekali Tuhan, sekali janjinya, yes, berjalan terus. Ya, jadi jangan sampai, oh orang si Anu bilang begini, si Anu berkata begini. Jangan, harus tetap fokus apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Dan itu pasti terjadi. Ya. Kalau hidup berkelimpahan itu kan Pak berarti dipenuhi ya, melebihi kebutuhan. Tapi lebih menekankan kelimpahan internal seperti batinia, rohania gitu ya Pak. Selain atau material, benar ya Pak ya? Ya, saya tadi udah bilang di awal bahwa hidup kelimpahan yang dijanjikan Tuhan sebenarnya bukan bicara uang, bukan bicara materi. Karena saya katakan sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah menyediakan semuanya. Hari pertama, kedua, ketiga, kelima itu untuk semua untuk manusia. Hari ke-6 baru manusia diciptakan.
Kan begitu. Jadi memang itu menjurus kepada internal, kepada diri kita. Bagaimana hidup kita. Hidup berkelimpahan itu kan penuh dengan damai, ucapan syukur, sukacita. Tadi sama Ibu Lydia kita udah bicara semangat. Ya kan saya sudah memulai tadi ciri dari hidup berkelimpahan itu semangat. Jangan sampai kita orang yang hidup berkelimpahan tapi loyo, kan begitu. Dilihat orang, kenapa itu? Ingat ya, ketika kita punya wajah yang berubah, lalu cara-cara kita berubah, itu akan mempengaruhi sekitar kita, mempengaruhi orang lain, gitu loh. Biarlah hidup berkelimpahan yang kita miliki harus mempengaruhi orang banyak, apalagi anak-anak muda di seluruh dunia. Haleluya. Mungkin Felicia dan Dina ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup Bu Lydia. Iya, puji Tuhan. Aku ada satu sih, boleh nggak, Pastor? Silakan. Nah, Sangat boleh. kalau menurut Pastor, secara firman Tuhan dan secara pengalaman hidup Pastor, definisi berkelimpahan untuk seorang muda itu apa, Pastor? Apakah dia harus pintar semua mata kuliah? Apakah dia harus kerja dengan gaji yang tinggi? Apakah dia harus bisa memberkati semua orang atau hidup berbeda dengan orang dengan cara mau secara dunia atau secara Tuhan? Kalau misalnya secara rohani, menurut Pastor, secara pengalaman hidup Pastor semasa muda, itu bagaimana ini? Biar jadi contoh nih buat aku sama Kak Felicia. Saya ini masih muda loh, Din. Saya belum tua. Iya, Mama. Ya, tapi saya pernah jadi orang muda. Memang sejak muda saya sudah memisahkan diri dari kehidupan anak muda duniawi. Sangat beda. Yang pertama adalah, saya pikir orang yang hidup berkelimpahan itu dia harus cinta Tuhan. Gitu. Dan bedanya dengan orang yang di luar Tuhan, mereka akan menghabiskan hidup mereka untuk free sex, narkoba, urusan-urusan lain. Itu bukan lagi hidup yang berkelimpahan. Lalu artinya apa? Mereka menghancurkan masa depan mereka. Ini anak muda kan masa depannya ada di depan nih. Ini yang kita raih dan kita akan dapat. Tetapi mereka hancurkan itu hanya untuk memuaskan keinginan. Banyak berkata begini, saya masih muda, saya harus puas-puaskan dulu. Masa muda harus kita puaskan bersama dengan Tuhan. Saya berkata begini, ketika kita masa remaja, masa muda menentukan masa depanmu ke depan. Jadi kalau kita hancurkan masa muda kita ini, apa yang mau kita tuai masa tua? Nggak ada. Jadi menurut saya, anak muda yang hidup berkelimpahan yang pertama adalah dia harus cinta Tuhan, memberi hidupnya kepada Tuhan. Iya kan? Saya selalu bilang, soal uang, biaya kuliah, itu akan mengikuti. Jangan sampai seperti ini, kita ada uang, kita kejar uang. Uang itu punya sayap. Dia akan terbang sejauh-jauhnya. Tapi ketika kita cinta Tuhan, ya, memberi hidup kita kepada Tuhan, di gereja melayani, di persekutuan melayani, maka uang itu sendiri yang kejar kita. Katakan amin, Dina. Ya harus seperti itu. Nah, makanya saya mengimbau anak-anak muda harus memberi hidup kepada Tuhan. Itu namanya hidup yang berkelimpahan. Maka masa tuanya dia akan menuai masa yang cemerlang. Yes, amin. Thank you, Pastor. Yes. Haleluya. Amin. Haleluya. Semangat ya. Iya, harus semangat. Orang yang hidup dalam kelimpahan harus semangat. Harus. Jadi itu salah satu. Jadi kalau ada orang berkata dia adalah orang yang berkelimpahan tapi loyo, ya wajahnya marah-marah, itu kan itu mempengaruhi. Saya katakan tadi, itu akan mempengaruhi hidup kita, gaya hidup kita. Lalu marah-marah. Saya yakin Felicia waktu dia ketemu dengan orang lain, gimana Pak? Wah, tegas. Jadi bukan berarti kita nggak boleh harus tegas, tetapi Tuhan juga mau kita harus tegas, ya. Wah, mantap ya Felicia yang masih muda tapi sudah luar biasa. Kan artinya apa? Itu sudah mempengaruhi orang lain. Jangan sampai hidup berkelimpahan yang kita miliki ini tidak mempengaruhi orang lain. Harus mempengaruhi. Yes. Haleluya. Amen. Iya. Pastor Samuel, Ya. mungkin ada closing statement yang akan disampaikan buat rekan-rekan Living for Christ Indonesia. Silakan Pak. Ya, di dalam kesimpulan apa yang sampaikan hari ini,
bicara tentang hidup berkelimpahan, itu sudah dijanjikan Tuhan. Pegang janji itu, fokus kepada janji itu, jangan fokus kepada persoalan, pasti ada ya yang akan menghentikan hidup berkelimpahan itu. Tapi ingat apa yang dikatakan Tuhan, Dia Tuhan yang setia. Pegang janji itu, fokus dan berjalan bersama dengan Tuhan. Lalu yang kedua adalah bagi anak-anak muda yang saya cintai, yang saya kasihi dimanapun Anda berada, biarkan masa mudamu cinta Tuhan. Jangan habiskan masa mudamu di luar sana melalui free sex, ya, narkoba, pergaulan bebas. Jangan. Sekarang ini tinggalkan itu, kembali kepada Tuhan. Dan yang ketiga, biarlah komunitas yang dibangun ini menjadi berkat bagi orang lain. Ya, terus maju, dan saya terus berkata, maju itu saya akan berdoa supaya lebih banyak lagi yang dijangkau, banyak lagi yang diberkati, dan banyak lagi yang diselamatkan. Dan yang terakhir, biarlah pemirsa dan dalam komunitas ini semuanya mengalami hidup berkelimpahan. Shalom. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah jaminan firman Tuhan. Itulah janji Tuhan bagi orang yang percaya dan tentunya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya Pak ya? Ya. Ya, dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 33 juga mengatakan bahwa mereka hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Tuhan akan memberikan hidup yang berkelimpahan. Itulah janji Tuhan buat kita semua, anak-anak muda tentunya yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak Pendeta Samuel Lambok Nenggolan. Tuhan Yesus memberkati, firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang membangun kita supaya kita tetap semangat apalagi di masa pandemi ini ya Pak ya. Luar biasa, hidup dalam kelimpahan. Amin. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Felicia dan Dina. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, berjuang terus, maju terus di dalam Tuhan. Amin. Makasih Bu Lydia. Amin. Terima kasih Bu Lydia. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, rekan-rekan yang terkasih, kita sudah menyaksikan segmen 1, bagaimana seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan, yang begitu luar biasa, dengan visinya, dengan perjuangannya dalam ladang Tuhan. Dan pada kali ini, rekan-rekan yang rindu untuk mensupport beliau dalam pelayanannya, bisa mengirimkan persembahan kasih saudara ke nomor rekening yang sudah tertera. Dan pada saat ini, kita akan mengakhiri segmen topik kita, segmen kedua, dan kita akan masuk pada segmen ketiga, apa kata firman Tuhan buat kita, bersama Pastor Jimmy Lizardo. Tuhan Yesus memberkati. Shalom rekan-rekan terkasih di dalam Yesus Kristus. Tadi kita sudah mendengarkan diskusi yang luar biasa, diskusi yang menarik, dan hari ini apa kata firman Tuhan tentang hidup yang berkelimpahan. Rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, kita buka di dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam Kristus. Hidup yang berkelimpahan dalam ayat ini seringkali ditafsirkan dengan makna duniawi. Berkelimpahan itu dipahami secara material, yaitu kesuksesan, kekayaan, popularitas, dan sebagainya. Bahkan ayat ini seringkali digunakan oleh beberapa orang Kristen untuk mengsugesti dirinya sendiri, akan memberikan kelimpahan yang secara materi. Sayangnya, iman yang besar harus disertai dengan iman yang benar. Sekali lagi, iman yang besar harus disertai dengan iman yang benar. Tanpa iman yang benar, kita akan mengimani sesuatu yang salah dan juga sia-sia. Rekan-rekan terkasih di dalam Yesus Kristus, untuk memahami ayat ini, kita harus melihat konteks dekat dan konteks jauhnya. Konteks dekatnya dalam ayat 10 itu sendiri, Tuhan Yesus sedang membuat kontras antara pencuri yang datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan domba-domba, dengan dirinya, dengan memberikan hidup berkelimpahan. Jadi, siapa yang dimaksud dengan pencuri? Konteks jauhnya memberitahu kita bahwa Tuhan Yesus masih berkata-kata kepada orang banyak, termasuk beberapa orang Farisi.
Tuhan Yesus berkata bahwa siapapun yang tidak melalui pintu, yaitu dirinya, siapapun yang tidak melalui pintu, yaitu Yesus, adalah pencuri dan perampok. Dan karena orang-orang Farisi tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka mereka masuk dalam kategori atau golongan gambaran pencuri dan perampok itu sendiri. Bagaimana caranya? Mereka mencuri, membunuh, dan membinasakan domba. Tapi ajaran mereka tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Sehingga mereka membawa pengikut mereka berjalan dalam kebinasaan. Dalam kedua konteks di atas, jelas kata hidup dalam hidup yang berkelimpahan merujuk kepada kehidupan kekal yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Lalu, apa yang dimaksud dengan hidup kekal yang berkelimpahan? Kata ini merujuk kepada kehidupan kekal yang berkualitas. Rekan-rekan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus tidak hanya memberikan jaminan keselamatan jiwa, tetapi memberikan relasi antara sang gembala dengan domba-dombanya. Berbagai kualitas relasi tersebut ditunjukkan dalam relasi gembala dan domba yang sangat erat dan saling mengenal. Gembala yang memimpin dan berjalan di depan domba-dombanya, sehingga mereka mengikuti dia. Gembala yang memperhatikan dan memenuhi kebutuhan hidup domba-dombanya. Dan kerelaan gembala untuk memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kehidupan kekal tidak hanya mengandung dimensi kepastian dan masa depan, tetapi yang jauh lebih penting dari kehidupan kekal mengandung dimensi masa kini. Dari kualitas kehidupan kekal yang berkelimpahan yang dijabarkan di atas, tentu ada berkat-berkat dimensi masa kini yang Tuhan Yesus juga terus-menerus berikan kepada kita. Yaitu apa? Penyertaannya. Yang kedua, relasi yang intim dengan Tuhan. Ya, yang ketiga adalah kita dipimpin oleh Yesus. Dan juga yang keempat adalah kepeduliannya. Jadi inilah makna hidup yang berkelimpahan yang sesungguhnya. Tuhan Yesus tidak sekedar merindukan agar kita menerima keselamatan, tapi Dia juga mau agar kita menikmati kehadiran dirinya dengan penuh kelimpahan. Maka sepatutnya kita katakan, hari ini, saat ini, Yesus, Engkau itu cukup bagiku. Hidup berkelimpahan yang sejati didapatkan hanya di dalam Sang Gembala yang baik, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.